Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novandra Aditya Wardana, NPM 20030222010, Prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan judul PPT saya yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah. Konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin menandai munculnya Daulah Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah ini banyak memberikan sumbangan untuk kejayaan Islam, diantaranya banyaknya ekspansi yang dilakukan sehingga menambah wilayah kekuasaan. Selain itu, peradaban juga berkembang pesat di bawah ini, yang ditandai banyaknya corak bangunan indah serta fasilitas umum. Begitu pula perkembangan ilmu pengetahuan yang berpusat di Basrah dan Kufah. Banyak pula tokoh yang muncul, salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Daulah Bani Umayyah mencapai puncak kesuksesan dalam memimpin pemerintah dengan baik dan bijaksana. Dengan salah satu tokoh yang terkenal yang mampu menghadirkan kesejahteraan hingga sulitnya menemukan orang miskin yang mau menerima zakat. Kegemilangan Daulah Bani Umayyah pada akhirnya tidak dapat mencegah keruntuhannya. Setelah berkuasa sekitar 139 tahun, berbagai masalah menimpa kekuasaan Bani Umayyah, mulai dari proses pergantian kepemimpinan yang tidak memiliki sistem yang jelas, sampai dengan munculnya pemberontakan dari beberapa konsep pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah pertama kali berdiri pada tahun 122 sampai berakhir pada tahun 656. Tahun kepemimpinan telah dipimpin oleh 37 orang khalifah dengan adakah gaya kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda-beda. Dalam literatur sejarah yang diceritakan bahwa dinasti Abbasiyah lebih fokus pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Hal ini yang membuat kemajuan ilmu pengetahuan seperti gerakan terjemah beberapa disiplin ilmu ke dalam bahasa Arab sering. Dengan masuknya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, banyak pula praktik-praktik baru dalam kehidupan sosial dan agama masyarakat pada masa itu. Salah satunya adalah kegiatan perekonomian seperti kenalnya uang jenis baru yang terbuat dari tembaga. Zaman sebelumnya yang terbuat dari emas dan perak. Pada masa Bani Abbasiyah jugalah istilah jihbis yang dulu dikenal sebagai penagih dan pemungut pajak barang dan tanah, kemudian lebih dikenal sebagai penukaran uang, dan kemudian bertransformasi dengan menerima titipan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan ekonomi pada masa Bani Abbasiyah dan tokohnya ke Khalifah Bani Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang selama 524 tahun, dari tahun 132 sampai 656 dan 750 sampai 100 sampai 1258 Masehi. Di bawah ini adalah beberapa khalifah yang berperan dalam masalah perekonomian pada masa Bani Abbasiyah, diantaranya 1. Al-Mahdi. Ia banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti membangun tempat-tempat persinggahan para musafir haji, pembuatan kolam-kolam air bagi para khalifah, dagang beserta hewannya, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga dan pergi. Dia juga mengambil harta yang dirampas oleh ayahnya kepada pemiliknya masing-masing. Perekonomian negara mulai meningkat dengan peningkatan sektor pertanian melalui irigasi dan pertambangan. 2. Harun al-Rasyid. Pada saat pemerintahan dikuasai oleh Harun al-Rasyid, pertumbuhan perekonomian berkembang dengan pesat dan kemakmuran di dalam dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya. Pada saat ini, dia juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan pada masa ini adalah ziyah zakat dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Menurut catatan sejarah 3 abad pertama pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, abad 8 sampai 11, sejarah penyaksian kejayaan peradaban Islam abad pertengahan. Menurut catatan Abdullah Mustafa Al-Maragi, ada lebih dari 161 orang pakar di bidang fikih yang lahir dan hidup pada masa pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Baghdad, Irak. Antara lain adalah 3. Abu Yusuf tahun 113 Hijriah,
Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid terjadi krisis nilai etis dan ekonomi yang tidak stabil yang seringkali memunculkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada kelompok kecil. Pos-pos perekonomian negara yang akan stabil dan ekonomi dan keberlangsungan sebuah kerajaan, sedangkan pemerintah memerlukan income negara yang dipungut dari setoran pajak masyarakat. Jika ini terjadi, maka pendapatan dan pengeluaran negara menjadi tidak seimbang. Dalam pandangan Abu Yusuf, harus diselesaikan dengan upaya mendapatkan nilai-nilai keseimbangan antara output dan input. Maka etika pemerintahan dan moral masyarakat perlu dibenahi, sebab kestabilan ekonomi hanya akan dapat dicap bila komponen etika yang memuat beberapa sistem dan pandangan Abdul Somad mampu disosialisasikan di tengah individu dan masyarakat. 4. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, tahun 224 Hijriah sampai 838 Masehi. Kitab Al-Amwal merupakan karya Ubud yang lengkap tentang keuangan dalam negara Islam. Dimulai dengan bab singkat tentang hak penguasaan atas objek dan subjek yang berhubungan dengan penguasa, dilanjutkan dengan bab tentang jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan subjek, dan basisnya adalah kitab Allah serta sunnah. 5. Ibnu Miskawah, 421 Hijriah sampai 1030 Masehi. Karya Ibnu Muqawadi tentang filosofi etik adalah suatu upaya memadukan pandangan Aristoteles tentang subjek yang sama dengan ajaran yang dalam pertukaran dan peran uang. Ia mengamati bahwa manusia secara alami adalah sosial. Mereka tidak dapat hidup tanpa kerjasama. Oleh karena itu mereka harus membantu satu sama lain. Mereka saling mengambil dan saling memberi. Jadi mereka menuntut kompensasi yang pantas. Mawardi di tahun 364 sampai 450 Hijriah dan 974 sampai 1075 Masehi. Buku Al-Ahkam As-Sultaniyah dari Mawardi adalah suatu makalah tentang pemerintahan dan administrasi yang berurusan dengan kewajiban penguasaan, penerimaan dan pengeluaran publik, tanah umum dan para warga negara untuk menghimbahkan tanah dan mengawasi pasar adalah kewajiban dari muhtasib yang fungsinya mencakup pengawasan atas pasar untuk menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, pencegahan penyimpangan, dan melihat bahwa ketentuan syariah yang berkaitan dengan transmisi diikuti oleh para pedagang dan pengrajin. Maudi juga meninggalkan suatu karya besar yaitu Al-Hawi, suatu bagian buku ini telah diterbitkan dengan judul Al-Mudarobah. Ini adalah suatu perbandingan terhadap berbagai aliran hukum Islam tentang subjek bagi hasil. Kedua, Ibnu Hashim 384 sampai 456 Hijriah dan 994 sampai 1064 Masehi. Ibnu Hashim adalah seorang juris yang besar dengan pendekatan yang unik terhadap hukum Islam, di mana ia menolak pemikiran analogi seperti halnya ihtisan. Ia mempunyai pandangan yang jelas tentang tanggung jawab kolektif dalam masyarakat Islam. Ibnu Hashim mempunyai pandangan tentang menghapuskan kemiskinan dan memelihara keadaan sosial serta kewajiban pemerintah Islam dalam hubungan ini. Pandangan tentang hak orang tak punya atas kekayaan dari yang punya juga dihargai. Kesimpulan yang saya dapat dari materi yang sudah saya presentasikan tadi yaitu suatu perkembangan ilmu ekonomi pada masa Daulah Umayyah. Di Damaskus pertama proses pengembangan kedisiplinan ilmu ekonomi moneter pada tahun 1930-an seperti yang diungkapkan oleh Umar Sapra. Pada fase pertama pemikiran ekonomi datang dari segolongan ulama yang tidak berpendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun punya pemahaman yang tegas tentang persoalan sosial ekonomi masa itu dan pendekatan Islam yang terjadi serta ingin mencoba memecahkan persoalan bunga. 2. Perkembangan ilmu ekonomi pada masa Bani Umayyah tidak lahir dari ekonomi murni intelektual muslim seperti halnya ekonomi barat, selain kan lahir dari para fuqaha, tasawuf, ahli filsafat, sosiologi, dan politik, sehingga konsep ekonomi lahir melalui knowledge interdisipliner. Oleh karena itu, tidaklah terlalu keliru suatu pernyataan bahwa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh pemerintah Bani Umayyah masih berada dalam tataan dasar, karena sumbangan ekonomi baik yang berasal dari kalangan fuqaha maupun tasawuf hanya merincikan perilaku dasar seorang muslim yang harus bertindak adil
kebijaksanaan yang pantas, dan batas-batasan yang diperbolehkan dalam menyelesaikan urusan duniawi. Yang ketiga yaitu meskipun dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, sumbangan pemerintahan Bani Umayyah di bidang ekonomi maka tidak begitu monumental, namun demikian terhadap konsep pelaksanaan salam murabahah dan masyarakat, pelajaran tentang kebijakan ekonomi terdapat pada kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf, serta tuliskan tentang upaya-upaya untuk memperoleh pendapatan yang bersih melalui aktivitas penyewaan, hijrah, perdagangan, pertanian, serta industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.